Bertualang menggunakan mobil overland benar-benar memudahkan saya untuk menjelajahi setiap sudut negeri ini. Kali ini mobil petualangan saya arahkan menuju Kabupaten Tulung Agung dan sedang melintasi wilayah Kecamatan Boyolangu. Sepanjang perjalanan, di kanan kiri banyak sekali kolam ikan yang membangkitkan rasa penasaran saya. Halo Pak, lagi ngapain nih Pak? Kasih makan ikan? Makan ikan. Wah, ikan apa ini Pak? Ikan koki. Ikan koki? Iya. Oh, jadi tuh ini semua kolam ini isinya koki? Apa beda-beda ikan ya? Ikan koki semua, Pak. Ikan koki semua? Iya. Wah, saya boleh ikutan nggak Pak kasih makan ya? Boleh. Saya penasaran nih Pak, pengen tahu gimana sih cara budidaya ikan koki. Saya boleh ikut sama Bapak nggak? Boleh. Boleh? Nah, hari ini pas ada panen juga. Hari ini panen? Iya. Beruntung banget saya. Bisa. Ayo deh Pak, ikut. Ayo. Lewat mana? Lewat sini Pak? Sini, iya. Ternyata petualangan saya sudah sampai di Desa Wajaklor yang memang terkenal sebagai sentra budidaya ikan koki di Kabupaten Tulung Agung. Beruntung sekali, hari ini saya juga bisa ikut panen ikan koki di kolamnya Pak Minto. Ikan yang berasal dari kolam tanah ini sengaja dipanen untuk dipindahkan ke kolam semen. Tujuannya supaya ikan-ikan berumur 2 bulan ini bersih dari lumpur dan segera siap untuk dilepas ke pasar. Menurut sejarahnya, ikan hias yang berasal dari Cina ini mulai dibudidayakan pada kisaran tahun 900 hingga 1200 Masehi. Desa Wajaklor sendiri mendapat julukan sebagai Desa Koki karena masyarakatnya sudah membudidayakannya secara turun-temurun. Ikannya, wah lihat tuh, gino, gendut-gendut banget, perutnya buncit. Nah, kami ini lagi menyelamatkan ikan yang tenggelam. Tuh, lucu banget kan, gemes. Meskipun terlihat lucu dan menggemaskan, saya tidak boleh terlalu lama memegangnya. Karena ikan bertubuh ginuk-ginuk ini sangat rawan stres. Nih Pak, kan setelah dipindahin kayak gini pasti kan ada yang pusing atau stres gitu. Nah, ciri-cirinya tuh kayak gimana Pak? Biasanya tuh di badan sama ekor ini agak merah di ekornya, oh, gitu. sama badannya. Ini kalau anunya agak merah-merah begini. Oh iya, ini suratnya ya kelihatan merahnya. ya uratnya udah merah ya. Ini harus cepat-cepat diganti dengan air baru. Oh gitu. Ikan-ikan yang sudah dipindahkan ke kolam semen selanjutnya diseleksi lagi untuk memilih bibit ikan kontes. Sekarang air akuariumnya udah diganti pakai air bersih. Nah, mau disortir dulu nih. Mana ikan-ikan yang kondisinya bagus ya Pak ya? Gimana Pak caranya? Cari Dilihat. yang sirip sama ekornya nggak ada lipetan. Nggak ada lipetan? Iya. Kan ini ekor sama dorsal atas ini nggak ada lipetan. Ini kan lurus semua. Tulang juga lurus. Itu yang ikan yang berkualitas ya ini. Untuk menyeleksi ikan koki unggul, tentu butuh kejelian dan ketelitian. Bentuk sirip, corak warna, dan postur badan menjadi penilaian utamanya. Jadi dari sekian banyak ikan koki yang tadi kita panen, hanya 11 ikan yang berkualitas. Nah, sekarang mau kita pindahin ke kolam fiber ya Pak ya? Iya. Ayo Pak, langsung kita pindahin. Ikan-ikan unggulan ini selanjutnya dipindahkan ke kolam perawatan supaya bisa dipantau terus perkembangannya. Nah, kolam fiber yang mana nih Pak? Ini ya? Oke. Nah, masukin lagi satu-satu Ya, Pak. ya, masukin. Nah, udah semua nih.
Jadi ikan koki yang sudah dimasukkan ke dalam kolam fiber ini diberi pangan selama 1 bulan sampai menggemuk. Dan selanjutnya akan dijual, bisa ekspor maupun di dalam negeri. Meskipun rawan stres, namun ternyata perawatan ikan koki justru lebih mudah dibandingkan ikan hias jenis lainnya. Selama sirkulasi air dan pemberian pakan rutin terjaga, ikan koki bisa bertahan hingga 5 tahun. Harga ikan koki dari Wajak Lor ini cukup bervariasi, mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah bagi yang sudah bisa menembus kelas kontes atau koleksi. Sudah menjadi kampung koki sejak tahun 1980-an, ikan-ikan hias dari Wajak Lor ini bahkan sudah menembus pasar ekspor dunia. Wah, Ini yang grade A-nya. ini yang grade A-nya. Gendut-gendut banget ya, Pak? Iya. Keren. Hebat banget ya warga Wajak Lor, dengan beternak koki bisa ekspor sampai ke Australia, Jepang, Asia Tenggara, sampai ke Inggris juga. Wah, keren. Ih, ginu-ginu banget, Pak. Iya. Harganya ini kisaran berapa ya, Pak? Ini harga 500.000 ke atas yang grade A. Mahal ya, Pak, ternyata. Iya. Keren. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih melanjutkan petualangan di Jawa Timur. Dari Tulung Agung, perjalanan mobil overland saya bergeser ke arah utara, tepatnya menuju Kabupaten Nganjuk. Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi peternak lebah madu, karena madu hasil budidaya lebah akan memiliki kualitas terbaik. Lokasi angon lebah kali ini berdekatan dengan sawah jagung dan wijen yang memang berbunga ketika masuk masa kemarau. Di sekeliling saya ini udah kelihatan kotak-kotak yang berisikan lebah dan juga madu. Dan hari ini saya mau panen madu sama Mas Danang. Rencananya hari ini ada lebih dari 40 kotak lebah yang akan kami panen madunya. Tahap awalnya itu kita harus buka dulu tutup kotaknya nih. Wah, udah banyak sekali lebah-lebahnya. Nah, sekarang gimana nih, Mas? Sebelum bisa diambil madunya, kotak yang mau dipanen harus diasapi supaya lebahnya menyingkir. Yang kali ini. Oh, banyak sekali lebahnya, lihat deh. Nah, ini dientrek-entrekin, Mas. Setelah itu, bersihkan lebah dari sisir-sisir sarangnya. Harus ekstra hati-hati nih ketika panen madu di antara ribuan atau bahkan jutaan ekor lebah yang terbang di sekitar saya. Masuk ke kuping saya. Udah keluar. Tarik nafas, buang. Harus tenang. Karena hampir aja masuk ke telinga saya. Untung nggak kesumpul di dalam dan kesengat. Kebayang nggak sih kalau tersengat di dalam telinga, nggak tahu harus gimana. Apis mellifera merupakan jenis lebah yang paling banyak dibudidayakan untuk diambil madunya. Selain hasil madunya banyak, jenis lebah satu ini juga tergolong jinak dan tidak suka menyerang. Nah, ini karena lebahnya jinak, jadi saya mau coba pegang langsung pakai tangan nih. Gimana sensasi megang lebah langsung? Seharusnya nggak pakai kaos tangan. Dilepas aja nih berarti? Ya, Oke. Mari kita coba nih. Bawa lagi. Mencoba tenang. Walaupun ini saya deg-degan, karena rasanya tuh gremet-gremet gitu di tangan saya nih. Kamu baik-baik ya, lebah. Lagi kurang seru. Bawa lagi. Kata Bapak ini kurang seru. Jangan gerak tangannya pokoknya. Aduh, ini bunyinya buzz gitu. Ke atas. Saya udah lemes banget ini. Ya. Hari ini menjadi teman-teman lebah. Aku menjadi queen bee.
Ini masih Pak. Aduh, kesengat kan, sakit ini yang kiri. Aduh. Bentar, Aduh. permisi ya. Aduh, panas banget lagi si Bapak nih. Aduh. Pak, ini belum Pak, yang kanan nih Pak. Ya. Tapi masih bersyukur dari sekian banyak lebah hanya satu yang menyengat tangan saya walaupun kaku nih langsung lemes banget. Panas banget rasanya. Ternyata beginilah sensasi panen madu. Menyenangkan sekaligus menegangkan. Karena adrenalin saya benar-benar dibuat naik. Nah, sekarang langsung aja digiling mesin ekstrasinya nih. Jadi ketika diekstrasi itu tidak boleh terlalu lama, khawatir larvanya pecah. Jadi ketika dikembalikan itu larvanya harus tetap utuh. Nah. Wah, banyak sekali madunya tuh. Mau saya cicipin. Seger ya Pak? Iya. Oh, manis seperti orangnya. Kalah saya manisnya. Enak banget ternyata ngerasain madu langsung dari sarangnya. Nagih. Madu hasil ekstrasi selanjutnya dipindahkan dalam tong penampungan yang sudah dipasang saringan bagian atasnya. Nah, ampas lebahnya sudah tersaring. Jadi di dalam tong ini adalah madu yang sudah tersaring dan siap untuk dikonsumsi ya Mas ya? Ya. Madu murni hasil penyaringan selanjutnya sudah bisa dikemas dalam botol. Jika biasanya benda cair itu menggunakan takaran liter, namun tidak untuk madu. Madu lebah dijual berdasarkan hitungan berat. Satu botol ini memiliki bobot setengah kilogram dengan harga jual kisaran puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Enak, lembut, tapi ada crunchy-crunchy-nya gitu. Dia ada kayak rongga-rongganya gitu ya Mas ya? Iya. Enak. Pertama kali nih saya nyobain botok tolo tawon. Enak banget rasanya. Botok tolo tawon ini berasal dari sarang lebah yang masih ada larvanya. Berbeda dengan botok pada umumnya yang kering dan berbalur parutan kelapa, botok tolo tawon justru berkuah dengan cita rasa pedas, manis, dan asam. Kuliner berbahan sarang lebah ini menjadi salah satu bukti betapa kayanya manfaat lebah bagi manusia. Bumbu botoknya nyerap ke nasi makin maknyos. Habis capek, tegang-tegangan tadi panen lebah, terus ditutup sama makan botok nih, mantap banget Mas. Petualangan saya menjelajahi Jawa Timur masih berlanjut. Kali ini, arah roda mobil overland saya arahkan menuju Kota Pisang, yaitu Kabupaten Lumajang yang berjarak lebih dari 240 km dari Kabupaten Nganjuk. Memiliki julukan sebagai Kota Pisang, Kabupaten Lumajang memiliki dua komoditas unggulan, yaitu pisang Kirana dan pisang Agung. Wah, udah
udah mulai panennya nih Pak. Wah, gede ya. Dapat berapa sisir nih Pak? 2 sisir ya? Ada 2 sisir nih. Si Bapak udah mulai panen ternyata. Nah, sekarang pisang yang mau kita panen sebelah mana nih Pak? Sebelah sana ya? Ayo Pak. Ya, sekarang saya sama Masnya lagi nahan pakai bambu nih biar nggak tumbang. Udah? Oh jadi ini ya gunanya si bambu ini untuk nahan. Nah sekarang gimana Pak? Daun-daunnya biar enggak. Oh gitu. Lepas. Nah ini dia nih. Wah banyak semutnya ya Pak. Ada semut. Sekilas, bentuk pisang agung sangat mirip dengan pisang tanduk. Perbedaannya terletak pada sudut kulit buahnya. Nah ini dia nih. Wah ternyata berat banget pisangnya. Iya besar ya Pak ya. Nah ini yang kami panen dapat 2 sisir. Bentuknya sih mirip dengan pisang tanduk. Tapi bedanya ini ada 6 sisi. Sedangkan pisang tanduk tuh biasanya 5 sisi ya Pak. Jadi pisang agung tuh memang lebih bulat. Untuk memanen pisang agung ada cara dan tekniknya sendiri. Buahnya tidak boleh rusak jika terjatuh ke tanah. Serta batang induk harus dipangkas supaya regenerasi pohon tetap berjalan. Wah, saya kelilipan. Nah, kalau udah kayak gini, oh ditarik nanti ya. Nah, sini potong ininya ya. Aduh, salah. Wah, saya salah nih ternyata. Harusnya dipotong yang mana, Pak? Oh, dari sininya. Ya, maaf ya, Pak. Perawatan pisang agung relatif mudah dan cepat menghasilkan buah. Itulah alasannya kenapa buah berbentuk panjang ini menjadi primadona di Kabupaten Lumajang. Jadi memang tanaman pisang ini semuanya berguna. Kayak ini nih batangnya. Tadi saya potong lagi jadi lebih kecil. Dan ini dibiarkan menjadi busuk. Supaya nantinya bisa dijadikan pupuk. Meskipun sudah menjadi salah satu ikon daerah, namun tidak semua daerah di Lumajang bisa menghasilkan pisang agung yang unggul. Kecamatan Senduro yang memiliki kualitas tanah vulkanik menjadi daerah penghasil pisang agung terbesar. Wah. Nah, yang ini kok cuma 1 sisir, Pak? Ya, kenapa, Pak? Besar ini. Oh, buahnya lebih besar ya? Lebih besar dari yang 2 sisir. Oh gitu. Dan pisang agung ini memang biasa dijadikan kontes juga. Tapi yang untuk dijadikan kontes kriterianya itu 1 tandan hanya 1 sisir. Panen pisang agungnya sudah selesai. Waktunya mengangkut hasil panen ke rumah. Jadi saya bawa motornya nih? Ya udah, oke nggak apa-apa, aman. Bisa dong. Oke, saya jalan dulu ya, Mas. Jalan yang saya lewati nih berpasir dan juga banyak batunya. Ditambah ini pisangnya berat banget, jadi harus seimbang. Saya sampai tahan nafas loh ini supaya menjaga keseimbangan. Membawa buah dengan bobot puluhan kilogram menggunakan motor kebun di jalan tanah dan berbatu tentu bukan hal yang mudah bagi saya. Harus bisa menjaga keseimbangan supaya tidak terjatuh. Masih. Akhirnya sampai juga nih.
Meskipun sudah tua, namun pisang yang saya panen hari ini belum matang. Supaya matang saat dijual, pisang perlu diperam dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Nah, karena tadi kami panen pisangnya belum matang, jadi memang harus dijemur dulu sekitar 2 hari. Sekarang saya mau minta nih ke Bapak beberapa pisang untuk dibawa ke camper van dan diolah bareng sama teman-teman dari Double Cabin. Boleh ya Pak, buat saya Pak? Boleh, boleh. Wah, asik banget, udah diajak panen, dibagi lagi saya hasilnya. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Setelah mengikuti warga Senduro panen pisang agung, petualangan saya di Kabupaten Lumajang terus berlanjut. Kali ini bersama teman-teman Double Cabin Chapter Lumajang, mobil kami arahkan menuju salah satu spot camping di pesisir selatan. Setelah membelah jalanan yang cukup mulus, sekarang iring-iringan mobil kami masuk ke medan jalan berpasir. Wah, di kanan kiri saya udah kelihatan nih savananya. Sekarang saya lagi bareng-bareng sama temen dari Double Cabin mau camping di savana sini. Tuh, kelihatan kan udah ada kebo-kebo yang lagi cari makan. Dengar-dengar di depan sana bakal banyak lagi nih kebonya. Dan lokasi campingnya ini hidden gem banget nih, karena lihat jalanannya aja masih berpasir dan kanan kirinya tuh full savana. Wah, pasti seru banget tempatnya. Dan di depan sana udah pantai laut selatan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 45 menit, akhirnya sampai juga kami di savana Pandanwangi. Tenda, awning, dan perlengkapan camping sudah terpasang semua. Saatnya mengolah pisang agung untuk cemilan di pinggir pantai. Sebelum dibakar, terlebih dahulu pisang agungnya harus digeprek menggunakan gelas supaya teksturnya lebih lembut. Bukan hanya pisang agung saja yang saya bawa. Ternyata teman-teman Double Cabin Lumajang juga membawa daging sapi untuk santapan kali ini. Supaya lebih cepat, kami harus bagi-bagi tugas. Sambil nunggu pisang bakar yang matang, sekarang saya mau marinasi dagingnya dulu nih. Karena abis ini kita mau bikin daging steak. Ya, enak banget. Tidak perlu waktu yang lama untuk membuat steak daging sapi. Jika terlalu lama dipanggang, tekstur daging justru akan lebih alot dan hilang juicy-nya. Nah, akhirnya nih steaknya selesai juga dimasak. Sekarang mau saya potong-potongin dulu, habis itu kita santap deh sama-sama ya Om ya? Ya, Masuk. 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 Bahaya tuh. Enak banget, bumbunya meresap karena tadi kita marinasinya cukup. Rasanya gurih, ada asamnya dari lemon, dan juga bumbu barbeque-nya, wah juara, mantap nih, seru banget. Benar-benar suasana camping yang istimewa nih. Menikmati steak sambil merasakan angin sepoi-sepoi dari arah pantai. Ketika dijadiin pisang bakar, aroma khas dari pisang agungnya ini keluar banget, wangi. Beginilah serunya jika kita camping bersama. Suasana keakraban menjadi hal yang tak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Makan pisang agung yang dibakar ditambah dengan daging steak dan dikelilingi dengan udara yang sejuk bersama teman-teman Double Cabin. Wah, perpaduan yang sempurna. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang.
Bentang alam selatan Pulau Jawa memang tidak pernah mengecewakan untuk menjadi lokasi petualangan. Mobil overland pun saya arahkan menuju pesisir selatan Kabupaten Trenggalek yang terkenal dengan keindahan panorama alamnya. Kali ini saya ingin menikmati keindahan alam pesisir selatan Trenggalek dengan cara menguji adrenalin. Nah, sekarang saya udah siap, udah pakai life jacket, mau langsung aja kita naik ke jet ski-nya. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Ayo Mas. Yang mana nih jet ski saya? Ini. Mengendarai jet ski di air caranya hampir sama dengan naik motor di darat. Bedanya, jalur yang akan saya libas berombak yang akan membuat badan saya berguncang di atas jet ski. Hari ini matahari juga nggak terlalu terik, jadi enak banget nih main jet ski di Laut Karanggongsol. Lokasi saya bermain jet ski saat ini jauh dari aktivitas perahu nelayan, membuat saya sangat leluasa untuk bermanuver dan memacu gas sekencang mungkin. Banyak banget water sport yang bisa dimainin di laut ya. Nah, ini salah satunya nih, hobi favorit saya, main jet ski. Bermain jet ski di laut sensasinya berbeda jika dibandingkan dengan menungganginya di danau atau sungai. Saya harus bisa membaca alun ombak supaya jet ski tidak terbalik. Ketika bermain jet ski itu nggak cuma harus menguasai jet ski-nya itu sendiri, tetapi juga harus paham dengan kondisi-kondisi ombak yang ada. Ketika ada ombak tinggi, menerjang jet ski itu nggak boleh dilawan karena jet ski-nya bisa kebalik. Buat aktivitas petualangan di akhir pekan, water sport yang masuk Indonesia pada akhir tahun 1980-an ini sangatlah recommended. Serunya dapat, adrenalin pun meningkat. Nah, sekarang Mas Randy lagi mau freestyle pakai jet ski-nya nih, keren banget. Keren banget! Kalau lihat yang begini-gini saya nggak mau kalah nih. Tapi masalahnya saya nggak bisa sejago Mas Randy. Melihat Mas Randy asyik bermanuver, membuat saya jadi tertantang untuk ikutan. Memainkan jet ski di laut juga tidak boleh sembarangan. Alunan ombak bisa sewaktu-waktu membalikkan motor air ini jika kita salah perhitungan dan hilang fokus. Jadi selain keseimbangan memang harus fokus dijaga banget. Karena kalau gagal fokus sedikit aja, itu kita bisa kebalik dan kehantam ombak. Makanya nggak jarang nih orang yang lagi asik ngebut-ngebutan terus tiba-tiba jet ski-nya kebalik, itu bahaya banget. Dan satu hal yang perlu diingat ketika kita jatuh dari jet ski itu jangan pernah pegang stangnya ini, karena jet ski juga bisa ikut kebalik dan menimpa kita. Jadi lebih baik kita jatuh aja karena ada ini nih pengamannya, dan nanti langsung naik lagi dari belakang.